Iya, teman-teman. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 18.00 ya. Dan di sini sudah 24,1 volt. Sebelum mulai video, silahkan subscribe channel ini karena subscribe kalian bisa membuat channel ini menjadi berkembang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan wiring atau instalasi PLTS yang terpasang di rumah saya. Dan di sini ada beberapa komponen, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Saya akan jelaskan sedikit mengenai komponen-komponen ini. Pertama di sini ada PV ya, atau fotovoltaik, atau kita sebutnya solar panel. Ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Silahkan dicek videonya. Dan di sini ada SCC, Solar Charge Controller. Lalu di sini ada inverter. Lalu di sini ada baterai. Di sini ada ATS. Dan ini KWH. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau ngasih tahu ini ada kabel merah, ada kabel hitam. Nah, untuk standar di tegangan DC, di arus DC itu adalah yang merah itu adalah untuk kutub plus, yang hitam untuk kutub minus ya. Ini sudah menjadi standar. Dan apabila di sini ada warna hitam dan merah, berarti itu adalah arus DC ya. Dan untuk warna biru ini dan warna hijau ya, ini untuk tegangan AC. Sebenarnya warnanya bisa apa aja, tapi standarnya baik itu adalah coklat dan biru sih ya. Ini saya kebetulan bikinnya hijau, tapi nggak masalah karena dia harus bolak-balik ya. Oke, kita lanjut. Dari PV ini, nah ini konfigurasinya saya bikin seri ya teman-teman ya, dari plus ke minus, plus ke minus. Kenapa di seri? Nah, karena SCC saya di sini jenisnya MPPT. Karena dengan membuat konfigurasi menjadi seri, dia tegangannya akan naik. Lalu tegangan yang naik itu bisa dikonversi menjadi arus dan diolah di sini. Oke, kita lanjut dulu. Ini sebelum masuk ke SCC ada MCB. Ini ada MCB ya, atau kita bilang fuse ya, sebagai pengaman. Dari MCB lanjut ke SCC. Nah, SCC ini diolah di sini. Yang tadinya misalkan kelebihan tegangan dirubah menjadi arus. Nah, ini outputnya adalah ini, kabel merah dan hitam ini. Merah dan hitam ini dia masuk ke terminal. Sini ada terminal minus, ada terminal plus ya, nggak boleh ketukarnya. Terus yang plus juga ya. Nah, ini jadi kita pusatkan di terminal ini. Terminal ini di paralel statusnya, jadi akan nyambung ke semua kabel yang masuk ke masing-masing terminal. Lalu tadi sudah masuk ke terminal, ini terbagi menjadi dua. Ada yang masuk lagi ke fuse, dan ini juga fuse untuk masuk ke baterai. Nah, baterai ini karena satu jadi 12 volt DC ya teman-teman.
Kenapa dipasang fuse? Ini untuk menghindari apabila terjadi short antara kabel plus dan minus. Jadi kita pasang fuse atau MCB ya. Lalu sebagian ada yang masuk ke inverter plus dan minus juga. Nah, ini DC ya teman-teman. Jadi inverter ini adalah inverter DC to AC. Nah, ini DC ke AC menjadi dirubah jadi tegangan 220 volt AC. Ini 50 Hz ya teman-teman. Standar yang ada di Indonesia adalah 50 Hz. Nah, sebenarnya cukup sampai di sini. Ini kita sudah bisa pakai langsung ke beban. Namun ketika saya pasang ATS, ini kita akan combine antara inverter dan ini PLN ya teman-teman. Ini meteran PLN ya. Combine antara inverter dan PLN. Jadi dari inverter terus ke sini masuk, dan dari PLN juga masuk ke sini, ke ATS ini. Lalu outputnya masuk ke keluar ke kWh meter. Oh sorry, ini jangan sampai kecoret ini. Nah, ini masuk ke kWh meter. Lalu di sini beban. Bisa lampu, pompa, atau kipas. Ya, bisa macam-macam nih ya. Ini di sini sudah berarti sudah tegangannya AC. Bukan DC lagi ya teman-teman. Lalu gimana ATS ini bisa bekerja? Nah, di sini kalau dilihat ada trigger untuk tegangan DC di sini. Nah, ini dari mana? Ternyata ini dari terminal. Sebagian masuk ke ATS juga nih teman-teman. Sebagai trigger untuk kapan ATS ini bisa bekerja. Karena di sini 12 volt, berarti kita bisa setting di sini 11,8 sampai dengan 14,2 mungkin volt DC. Nah, ini kalau dilihat emang agak ribet ya, tapi sebenarnya ini sangat simpel. Kita hapus saja dulu di sini. Nah, oke, balik lagi seperti awal. Nah, sekarang misalkan kita nggak usah pakai, tadi saya bilang kan ini adalah aksesoris, ya kan? Ini juga adalah aksesoris. Kita mau hapus, misalkan seperti ini, terus nggak pakai ini, tanpa ini juga. Nah, dari sini pun teman-teman sudah bisa menikmati energi yang dari matahari ya teman-teman, tanpa benda-benda tadi ya. Itu sudah bisa menikmati energi dari matahari. Makanya aksesoris tadi sebenarnya tidak begitu penting gitu. Ya, dibilang tidak begitu penting juga enggak juga sih ya. Kalau buat saya sih penting. Karena saya pengennya yang otomatis. Tapi dengan cara seperti ini pun teman-teman sudah bisa menjalankan PLTS. Ya, mungkin itu teman-teman yang bisa saya share ke teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman
Ada pertanyaan silakan di komen ya teman-teman ya. Kalau pertanyaan silakan di komen. Kalau suka bisa di like, dan yang belum subscribe silakan di subscribe. Oke, sekian dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton.